Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah, Kepala RAIT Alfitos Lubuk, akan mempresentasikan karya kami sebagai salah satu peserta penulisan karya ilmiah dalam rangka Hari Guru Nasional Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Karya ilmiah ini kami judul Pemeran Pengenal Tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila di RAIT Al-Firdaus Lubuk. Latar belakang dari penulisan karya ini adalah Kabupaten Grobogan mempunyai potensi keunggulan lokal, sebagaimana juga keunggulan lokal yang dimiliki oleh daerah lain. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, dan potensi historis. Sebagaimana di daerah lain di pesisir pantai utara Jawa, Kabupaten Grobogan pun kaya dengan keunggulan daerahnya. Salah satunya adalah potensi historis. Di Kabupaten Grobogan dikenal beberapa tokoh penyebar agama Islam. Salah satu program sekolah yang dirancang pada tahun ajaran 2022-2023 adalah pembelajaran pengenalan tokoh-tokoh penyebar agama Islam dari Kabupaten Grobogan, khususnya Kecamatan Gubuk, di mana domisili RAIT Al-Firdaus Lubuk ada di situ. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah dalam karyanya ini adalah bagaimana pembelajaran pengenalan tokoh-tokoh penyebar agama Islam dari Kabupaten Grobogan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila siswa di RAIT Al-Firdaus Lubuk. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah memberi gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran, yakni pengenalan tokoh-tokoh penyebar agama Islam dari Kabupaten Grobogan di RAIT Al-Firdaus Lubuk. Memperkenalkan sejak dini sejarah dan peran para pejuang dan penyebar agama Islam di wilayah Kabupaten Grobogan, khususnya di Kecamatan Gubuk. Mengambil nilai positif dari kehidupan para tokoh dan penyampaian kepada siswa tentang peran dan perjuangan mereka menyebarkan agama Islam di Kabupaten Grobogan. Selanjutnya adalah memberi motivasi dan fasilitas bagi para guru dalam mengembangkan diri, khususnya untuk lebih jauh mengenal dan mempelajari sejarah tokoh-tokoh penyebar agama Islam dari Kabupaten Grobogan. Kemudian juga diharapkan terlaksananya berbagai program kegiatan untuk membantu perkembangan potensi anak didik secara optimal untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan usia perkembangannya. Manfaat yang bisa akan kami berikan kepada lembaga ya dari penulisan ini adalah menambah referensi tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam di wilayah Grobogan, khususnya di Kecamatan Gubuk. Kemudian bagi pendidik, memberikan nilai lebih dengan banyak mengkaji sejarah tokoh penyebar agama Islam yang lain di Kabupaten Grobogan. Manfaat bagi peserta didik adalah membentuk karakter pelajar Pancasila, kemudian juga dapat mengenal dan menghormati tokoh-tokoh penyebar agama Islam di wilayah Gubuk sejak dini, dan bangga dengan pahlawan Islam dari daerah mereka. Kajian teori dan metodologi. Kerangka berpikir yang akan kami ambil adalah, yang akan kami sampaikan adalah bahwa program sekolah meliputi banyak hal, ya, diantaranya outing kelas, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Di mana salah satunya adalah pendidikan agama Islam. Di dalam pengajaran pendidikan agama Islam, kami juga akan mengajarkan siroh nabawiyah dan siroh tokoh-tokoh Islam dengan cara pengenalan tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Grobogan. Dari semua program sekolah itu diharapkan akan mengubah profil pelajar Pancasila. Kemudian metodologi penulisan yang kami ambil adalah
menggunakan jenis penelitian research and development, di mana jenis penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan dua pendekatan, yakni metode penelitian dan pengembangan. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metodologi penelitian dan perkembangan, di mana diharapkan dengan metode ini proses pengenalan tokoh-tokoh Islam, penyebar agama Islam dari Kabupaten Grobogan kepada siswa RAIT Al-Qudus Nubuk menghasilkan siswa yang tidak hanya tahu sejarah dan perjuangan para nabi, para sahabat, serta perjuangan Islam yang lain, tetapi mereka juga mengenal para pejuang penyebar agama Islam di daerahnya. Hal tersebut menjadi salah satu wasilah cara untuk membentuk karakter pelajar Pancasila. Pembahasan, deskripsi gagasan. Salah satu program sekolah adalah pembelajaran Sirah Nabawiyah dan sejarah pengenalan tokoh-tokoh penyebar agama Islam dari Kabupaten Grobogan. Kita mengenal tokoh-tokoh legendaris dari Kabupaten Grobogan sebagai penyebar agama Islam, antara lain adalah Ki Ageng Selo, Ki Ageng Getas Pendowo, Ki Ageng Tirto atau Syekh Abdurrahman Ganjur, dan Ki Haji Hasan Anwar. Pelaksanaan pembelajaran Sirah Nabawiyah atau pengenalan tokoh-tokoh Islam yang pertama dilaksanakan setiap hari dengan cerita bagi yang dilakukan oleh para guru kepada para siswa dengan cerita yang bergantian. Kemudian juga kegiatan temik ya, dalam beberapa pekan ini kami menyampaikan tema tentang para nabi ulil azmi. Kemudian juga kami menghadirkan para juru kisah terutama pada momen-momen peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi dan sebagainya, di mana mereka akan bercerita tentang para nabi, khususnya pada bulan Maulud itu berkisah tentang Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah layanan pembinjaman buku perpustakaan, dan yang kelima adalah program ziarah kubur. Dari semua itu diharapkan akan melahirkan profil pelajar Pancasila di mana mereka mempunyai karakter yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Analisa gagasan. Pengenalan terhadap tokoh-tokoh penyebar agama Islam tentu saja tidak hanya dilakukan pada tahun ajaran ini saja, tetapi juga diprogramkan untuk tahun ajaran selanjutnya. Pengenalan terhadap tokoh-tokoh penyebar agama Islam juga dapat diperluas, bukan hanya yang berasal dari Kabupaten Grobogan, namun juga dari tempat lain, terutama dari tanah Jawa yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Pengenalan terhadap tokoh-tokoh penyebar agama Islam kepada anak-anak sejak dini dari kehidupan para tokoh diharapkan membuat anak-anak menghargai jerih perjuangan para tokoh serta merasa bangga dan punya perasaan memiliki tokoh-tokoh tersebut. Menumbuhkan kesadaran untuk bersama menjaga eksistensi para tokoh serta mendorong anak untuk berpikir kritis dan kreatif dengan mengambil sisi kebaikan dari kehidupan mereka. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan pentingnya menggali terus semua potensi keunggulan masing-masing daerah dari sumber daya apapun sebagai kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan ekonomi daerah, peningkatan mutu SDM, termasuk juga peningkatan kekayaan intelektual dan wawasan dunia pendidikan. Yang kedua, melalui program pembelajaran memperkenalkan tokoh-tokoh legendaris penyebar agama Islam sejak dini, terutama yang berasal dari domisili siswa, menjadi suatu yang agar mereka juga paham dengan sejarah para tokoh, meneladani dan bangga dengan mereka dan jasa-jasanya.
Semua itu merupakan satu ikhtiar dalam mewujudkan karakter pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya adalah saran. Saran dari penulisan karya ini, materi pembelajaran tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam khususnya yang berasal dari daerah penting untuk terus diupayakan dengan mengambil sisi-sisi positif dari silsilah kehidupan mereka, tempat tinggal, jasa-jasanya, serta makomnya, tanpa mengesampingkan materi-materi lain seperti sirah nabawiyah, sirah sahabat-sahabat Nabi, dan juga para pejuang Islam sesudahnya seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, dan lain-lain. Yang kedua, bahwa penguasaan secara baik dari para penyampai, baik guru maupun narasumber berkisah, akan membuat anak-anak tertarik, dan pengulangan yang terus-menerus membuat materi yang disampaikan sedikit banyak akan tersimpan dalam memori anak, sehingga diharapkan akan terbentuknya karakter anak yang mulia dan profil pelajar Pancasila akan dapat terwujud. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.